Sobat Entrepreneur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Inspire Podcast. Halo, aku Citra yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seseorang narasumber yang akan sharing tentang bisnisnya. Kalian pada penasaran gak sih sama narasumber kita kali ini? Biar gak penasaran, kita kenalan dulu yuk. Halo Sobat Entrepreneur, perkenalkan namaku Hanifah Nurul Majid, biasa dipanggil Onip, dari program studi manajemen angkatan 2021. Jadi aku itu sedang menggeluti bisnis tas, dan namanya adalah Kaso, K-A-S-O. Jadi untuk saat ini yang ada adalah tas seperti ini, namanya Round Bag Series atau tas bundar gitu ya. Untuk variannya ada 4, yaitu warna coklat, warna krem, warna hijau, dan warna hitam. Bisa cek di Instagram kaso.co, kaso.co. Terima kasih. Salam kenal kawan. Ya, salam kenal Citra. Kawan Nif gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan lancar segala urusan. Alhamdulillah ya. Nah kawan Nif, kesibukannya sekarang apa sih sekarang? Atau lagi free atau lagi gimana nih? Oke, kesibukanku selain kuliah ini, aku juga join di kepengurusan Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana UNY. Selain itu, aku juga biasanya nerima job freelance gitu. Oke, cukup produktif ya. Terus selain kakak join UKM kampus juga kakak ikutan freelance. Kalau boleh tahu freelance apa tuh kak? Freelance-nya itu bikin selempang. Jadi aku dihubungin sama orang yang punya bisnis selempang ini. Aku disuruh order ke tokonya. Lalu aku bantuin buat nempel-nempel bed atau logo itu, terus aku nemenin dia COD gitu. Oke, jadi kayak udah masuk orang dalam ya, langsung dihubungin gitu. Oke, sebenarnya apa sih alasan kau nih buat terjun ke dunia bisnis ini? Alasanku itu ada di tahun 2021. Waktu itu aku kerja full time di industri retail, dan di sana aku belajar banyak dan juga banyak juga sesuatu yang tidak aku sukai. Salah satunya karena aku ini orangnya rebel dan tidak suka disuruh-suruh. Jadi dengan kedua alasan itu aku kayak mikir mending aku bikin usaha sendiri daripada disuruh-suruh orang dan juga dibatasin aturan-aturan dan yang dibuat orang lain kayak gitu. Oke, bener, daripada harus disuruh-suruh sama orang, mending kita yang punya bisnisnya ya kak ya. Oke. Kak Unip kan bisnisnya tas gitu ya. Boleh diceritain nggak sih sedikit bisnis kakak itu awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya di tahun 2019. Waktu itu aku ditolak PTN dan aku merasa down dan akhirnya memutuskan untuk gap year. Setelah itu aku cari-cari sesuatu yang bisa aku kerjakan dan juga improve skill aku. Akhirnya aku daftar di program pemerintah waktu itu namanya Kartu Prakerja. Dan alhamdulillah aku lolos dan dikasih uang pembinaan. Tapi salah satu pemicu aku bikin tas ini adalah adikku yang waktu itu suka main game namanya Zebeto. Jadi game itu adalah game dimana kamu bisa makeover avatar kamu sesuai dengan apa yang kamu pengenin, dan juga di situ kamu bisa jadi creator outfitnya. Lalu aku kepikiran kayaknya kalau misal jadi creator outfit ini cuman desain doang terus kasih ke konveksi misal, terus nanti kita jual produk itu kayaknya gampang deh, kayaknya aku bisa ngelakuin itu. Jadi aku merealisasikannya itu dengan menggunakan uang pembinaan dari prakerja itu tadi kayak gitu. Kayak keren, sangat inspiratif banget ya. Ide bisnisnya itu bermula dari aplikasi Zepeto. Itu menginspirasi kita mulai dari desain-desain kayak gitu lucu-lucu gitu kayak terus juga tadi Citra dengar dapat apa sih uang pembinaan ya. Itu gimana sih kak bisa dapat kayak gitu? Pasti kan ada tahapan-tahapannya. Itu boleh diceritain kakak? Jadi kita daftar kartu prakerja itu kayak daftar biasa, nanti ada melengkapi dokumen berkas gitu, terus nanti ada tesnya dan ada daftar gelombang berapa itu. Nanti kalau misal sudah diverifikasi dan juga sudah lolos, nanti kamu bisa dapat uang pembinaan. Selain itu kamu juga bisa dapat benefit lainnya kayak join webinar bikin CV atau webinar digital marketing atau dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kalau misalkan mau daftar prakerja itu kita tinggal ikutin persyaratannya aja ya, terus juga tinggal nunggu gitu. Oke, keren-keren nih buat kalian semua yang pengen ikutan, bisa juga nih ikutin tipsnya dari Kak Onip. Oke, terus kalau misalkan aku boleh tahu itu sistemnya gimana sih kak? Bisnis kakak tuh open PO atau ready atau gimana nih kak? Oh, jadi sistemnya itu adalah ready stock. Jadi kalian bisa pesan melalui aplikasi Shopee,
DM Instagram, WA aku juga bisa. Bahkan kalau misalnya lagi ketemu aku tiba-tiba pesan gitu juga malah alhamdulillah aku senang sekali kayak gitu. Iya, Jadi ya. selama ada stoknya kalian bisa pesan ke aku gitu. Oke, jadi ini produknya ready stock, jadi gak usah khawatir teman-teman kalau misalkan mau order gak usah nunggu berminggu-minggu, jadi bisa langsung ke Shopee, Instagram, Iya. atau kalau ketemu sama Kak Onip di jalan juga boleh ya order, enak banget nih. Terus pastinya juga ada cerita-cerita menarik selama perjalanan bisnis. Setiap usaha tuh pasti ada naik turunnya, nggak selalu stabil gitu. Boleh nggak sih diceritain naik turunnya bisnis kakak tuh kayak gimana sih kak? Naik turunnya itu cuman kadang ada bulan di mana itu bener-bener nggak ada yang beli, tapi kadang di bulan selanjutnya itu ada yang beli satu, terus kadang juga ada yang bulan setelahnya itu yang beli dua. Jadi emang gimana ya, kalau naik turun ya emang ada, cuman kayak lebih ke stabil gitu aja Oke, lebih ke menurutku. stabil, Iya. alhamdulillah ya kak Iya. ya. Oke, kalau misalkan sejauh ini kendalanya apa sih kak? Dan cara kakak buat ngatasin si kendala itu tuh kayak gimana? Jadi kendala ini aku bisa kelompokkan jadi 4. Ada satu itu kendala modal, yang kedua kendala waktu, ketiga kendala skill, yang terakhir itu ada kendala mentor atau pengarahan. Yang kendala pertama itu modal, aku ini biasanya menyisihkan uang biaya hidupku ini yang aku dapat dari KIP ini untuk bikin bikin tas, dan alhamdulillahnya sekarang udah ada 4 varian warna. Dan yang kedua kendala waktu ini karena sibuk organisasi, proker dan lain sebagainya, aku biasanya memilih untuk istirahat dulu daripada untuk memaksakan diriku sendiri untuk mengembangkan bisnisku ini. Dan selanjutnya skill ini biasanya aku tanya-tanya ke teman-temanku, misal yang pintar ngedit video, pintar bikin video biar bisa diupload di TikTok atau di Instagram gitu. Terus untuk pengelolaan keuangan juga biasanya aku tanya ke temanku yang konsentrasinya keuangan untuk bisa bantuin aku mengelola keuangan biar agak rapi gitu. Terus untuk yang terakhir, karena aku belum memiliki mentor atau orang yang bisa ngarahin aku di dunia bisnis ini, aku biasanya cari referensi dari bisnis yang sejenis dengan bisnisku ini gitu. Oke, jadi kalau boleh tahu kakak ngehandle semuanya sendiri atau misal ada dibantu sama orang Kalau dari bisnisnya kakak ini? Kalau dari awal saya akhir biasanya aku sendirian, tapi nanti aku ada kalanya minta tolong, kayak misal foto produk ini biasanya aku minta tolong sama temanku gitu. Oke, jadi keren juga ya teman-teman, Kak Odip ini bisa nge-handle semuanya, dan ada tantangan-tantangan Iya, juga ini di-handle sendiri sama Kak Onip. Keren keren keren. Oke, terus kalau misalkan sekarang nih kondisi bisnisnya gimana nih? Kasih tahu juga dong cara kakak nge-evaluasi bisnis kakak yang luar biasa ini. Kondisinya itu aku masih mencoba untuk mengembangkan bisnisku ya, masih dalam tahap perkembangan dan juga harapannya bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Kalau untuk mengevaluasi produk ini biasanya aku tanya ke teman dekatku, tanya ke orang-orang sekitarku ini, misal ada tas seperti ini dengan bahannya yang aku menjelaskan bahannya seperti apa, ukurannya seperti ini, tapi dari brand rintisan dengan harga 100 ribuan, apakah kamu akan mau membeli tas itu? Nah, dari jawaban teman-temanku, aku bisa mengevaluasi produkku dan juga menambah apa sih kekurangan dari produkku ini supaya aku bisa melengkapi kekurangan itu. Dan selain itu biasanya teman-teman sekitarku ini malah kasih info kayak, kemarin waktu aku beli produk di merek ini tuh aku dapat ini aja. Gimana kalau misal kamu juga eee, kasih sesuatu atau freebies biasanya kayak gitu, kayak di produk sebelah gitu. Terus aku kayak, "Oh iya juga ya, mungkin bisa dicoba untuk biar customer itu lebih tertarik," gitu. Oke, benar-benar. Jadi sosok mentor tuh berpengaruh juga dalam bisnis kita Iya gitu ya betul. kak. Oke. Kakak punya nggak sih kata-kata atau quotes-quotes gitu buat teman-teman entre di luar sana? Kasih semangat dong kak. Oke. Jadi buat sobat entrepreneur, kalian jangan takut untuk mencoba sesuatu dan jangan takut untuk gagal. Cobalah sesuatu itu selama kalian masih punya kesempatan gitu. Oke, kuncinya kita jangan takut buat mencoba ya. Iya betul. Karena kalau misalkan kita mencoba itu ada kemungkinan 50% berhasil dan 50% gagal. Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali benar-benar 100% itu gagal ya Kak. Iya. Oke, bener banget. Mungkin satu lagi nih, ada nggak sih tips-tips buat sobat entre di luar sana yang pengen mulai bisnis juga kayak Kakak bisnis pemula kayak gini cuman terkendala misalkan masih malu-malu atau gimana gitu, tipsnya gimana sih Kak? Tipsnya itu, ya itu tadi, kita tidak boleh takut untuk gagal pertama, dan kita harus mencoba.
masalah gagal atau tidak itu kita pikir belakangan deh, yang penting kita coba dulu. Siapa tahu ini malah jadi berhasil. Iya, kalau boleh tahu produk Kakak tuh kayak gimana sih, Kak, bisnisnya? Jadi produkku ini untuk saat ini hanya ada tas ini namanya round bag series atau tas bundar gitu. Dan ini ada 4 varian warna, ada warna coklat, ada warna krim, ada warna hitam dan juga hijau. Ini diameternya ada 20 cm dan juga bahannya itu kanvas CPE. Oke, ini lucu juga ya bentuk tasnya. Ini tuh Kakak yang desain, terus Kakak yang milih warna kayak gitu atau gimana nih, Kak? Jadi aku mendesain tas ini lalu aku kasihkan ke konveksi dengan kayak bahannya itu aku mau yang seperti ini Pak, terus nanti ini aksesorisnya itu juga dari bahan yang besi atau metal ini, terus nanti bapaknya yang cari bahan-bahannya, jadi aku tinggal menunggu ini jadi aja. Ya, jadi konsep semuanya dari Kak Onip, jadi biar si konveksinya yang ngerjain gitu ya. Ini ada banyak warna juga ya, Kak ya. Oke, kalau boleh tahu ini nama Instagramnya apa ya, Kak? Jadi Instagramnya itu kaso.co kaso.co gitu. Itu yang teman-teman mau kepoin boleh cek Instagramnya ya. Oke, kayaknya bincang-bincang santai kita udah terlalu panjang kali lebar ya, Kak. Kalau gitu kita akhiri aja kali ya bincang santai kali ini. Oke, semoga dari apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sobat Entre di luar sana. Oke, sebelumnya aku Citra sebagai host di sini. Aku Onip sebagai narasumber. Bye sobat Entre.